Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kakanda Bisman Bakhtiar, Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin, dalam hal ini peserta bincang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa menghadiri undangan dari Pusat apa Pusat, Mas? Podo. Sama saja ya? Ya itu yang kita jengkelkan. Ya, kita mau jengker itu malam hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabiullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang kita ikuti tuntunan dan syariatnya sehingga kita bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil. Hadirin sekalian, di malam hari ini langsung saja, ini tadi nggak ada MC, nggak ada prolog, nggak ada pembukaan. Diundang jam 6, tapi karena undangannya itu jengker ya, jadi ya tekonek guri ya gak apa-apa. Nah, teko telat berarti kan dijengker sih kan. Terus teko berarti melok jengker kan. Di malam hari ini langsung saja saya sebagai pemandu acara di malam hari ini. Acara kita malam hari ini bincang-bincang tentang hukum dan permasalahan energi serta migas serta solusinya untuk Kabupaten Bojonegoro. Tentu tema yang diangkat di malam hari ini oleh Pusat berkaitan dengan bagaimana Bojonegoro ini sebagai ladangnya migas, APBD-nya juga luar biasa. Mas Bisman juga asli dari Bojonegoro. Saya itu kalau bicara tentang migas itu, Mas, migas saat ini yang kelola itu kan ada di kota, ada di barat, tapi di sebelah desa saya itu juga ada, Mas. Dulu katanya mau dipakai migas, tapi sekarang dipakai mepet gabah, Mas. Jadi sempat dulu dibor tapi nggak keluar, akhirnya terus kemudian ditutup lagi, dihentikan. Itu sekarang ya dipakai parkir kombi, mepet gabah gitu. Itu bekasnya migas itu di desa Situbondo itu juga ada di Kabupaten Bojonegoro. Tentu permasalahan migas serta energi yang ada di Bojonegoro ini kita bincangkan, kita jengkerkan di malam hari ini. Ada Mas Bisman. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya bacakan profil dari beliau. Nama lengkapnya Bisman Bakhtiar SH MH MM. Beliau adalah Direktur Eksekutif seorang ahli hukum energi dan pertambangan. Kompetensi beliau ini punya latar belakang yang luar biasa. Direktur Eksekutif di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pusat ini sendiri, kemudian advokat dan legal konsultan, kemudian pengajar hukum pertambangan pada Balai Diklat Tambang Kementerian ESDM, pengajar pelatihan sertifikasi konsultan hukum dan pengacara pertambangan pada Asosiasi Pengacara Pertambangan, kemudian saksi ahli pada kasus dan sengketa pertambangan. Keenam ada legal research and advisor di BUMN Energi. Kemudian ketujuh ada asesor kompetensi lembaga sertifikasi profesi hukum Indonesia. Beliau juga tenaga ahli di Komisi 7 DPR RI bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, riset dan teknologi tahun 2009 sampai 2019. Beliau juga merupakan koordinator tim ahli penyusunan rancangan undang-undang pertambangan mineral dan batu bara Komisi 7 DPR RI tahun 2015 sampai 2019. Beliau juga seorang koordinator di tim ahli penyusunan RUU Migas Minyak dan Gas Bumi Komisi 7 DPR RI 2010 sampai 2019
Dan terakhir beliau sebagai anggota tim ahli penyusunan RUU energi baru dan energi terbarukan Komisi 7 DPR RI 2017 sampai 2019. Nah, dari pengalaman beliau ini langsung saja kita ikuti supaya nanti bisa punya kesempatan jengkel bersama-sama, jangan sampai kita undang kemudian di sini hanya duduk diam kayak lihat wayang. Jadi semuanya kita berikan kesempatan untuk jengkel bersama-sama tentang energi yang ada di Bojonegoro. Waktu kita sudah telat 2,5 jam, kita sepakati kita selesai jam berapa, atau jengkel itu nggak ada batasan waktunya sampai selesai semuanya gitu, sampai pegel berarti ya. Oke lah, sementara belum kita batasi terlebih dahulu. Kalau kita pegel saya hentikan. Langsung saja kepada Mas Bisman Baktiar, waktu terdepan sepenuhnya saya berikan. Monggo. Jadi ini doa pembuka Gus Dan. Enggak, tak. Doa pembuka Gus Dan. Enggak. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati Mas Daniel, Sekretariat Tuan Rumah yang punya markas di sini. Yang saya hormati rekan-rekan, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahim di tempat yang berbahagia ini. Kalau di TV sekarang debat capres, nang ini jengkel. Kalau di sini sekarang juga debat juga bisa sebenarnya kan. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, izinkan sebenarnya saya kan beberapa kali kalau pas pulang ke Sumberjo main ke sini jengker ke Dani gitu. Nah, pasti mampir saya terus bilang, oh kawan acara nang gini. Akhirnya negatif kalau pas saya kesini, ayo kita bikin acara. Karena waktu itu saya dikritik habis sama Daniel, sampai itu sudah di Indonesia lengkap, Jakarta Korea. Tapi gak pernah bahas apa-apa nang Bojonegoro. Ya wes saya wis bahas gitu judul apa yang naik. Ternyata mau judul jengker itu, ya udah sekarang akhirnya kita buat acara jengker ini. Nah, oleh karena itu, mas-mas, mbak, rekan-rekan izinkan perkenalkan saya Bisman Baktiar, asli Sumberjo. Ngomongnya ngarep Kecamatan Sumberjo, Perapatan Sumberjo, Muring SD. TK. Muring TK. Nah, tapi kecamatan apa pokoknya? Ya 25 tahun lah, 30 tahunan di Jakarta, tapi sering mulihkan Sumberjo karena orang tua juga masih ada, alhamdulillah. Ternyata nggak bisa malam-malam mas. Kebetulan besok kami itu ada agenda dari pagi sampai menjelang malam di Bojonegoro, pelatihan buku migas, pertambangan dan energi. Jadi kami bersama tim, ada teman-teman, ada Mas Sunarto, ada Mas Wirdan, ada Mbak Maria, ada Mas Yusa, dan ada Mas Akmal. Coba enggak yang ini. Oh, beda ya. Dan sebenarnya ini mana ngomong ya? Mungkin ya. Sebenarnya pertama profesi kami adalah lawyer, advokat, tapi kami punya lembaga yang namanya Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Jadi kalau tentang hukum oke, tentang energi oke, tentang migas paham banget. Saya ketua tim penyusun undang-undang migas, tentang pertambangan mineral batu bara oke, dan beberapa permasalahan lainnya. Kehadiran kami, Bapak Ibu, rekan-rekan di sini yang pertama adalah mengenalkan diri. Tetapi mengenalkan diri maksudnya biar kita menyambung jengkerannya ini dengan berbagai macam tema yang katanya Mas Daniel, tempat ini sangat terbuka untuk jengkeran, untuk diskusi, untuk berkegiatan apapun. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semuanya, pertama, kalau misalkan berkesempatan, yuk sama-sama kita bikin rencana, mau diskusi, mau seminar, mau pelatihan. Contoh kemarin besok kami pelatihan di Bojonegoro free, nggak ada sama sekali bahkan kami fasilitasi. Dan oleh karena itu kami sangat senang kalau ternyata setelah acara ini kita membuat perencanaan apa yang bisa kita lakukan
sama-sama. Jadi kalau judulnya ini adalah bincang-bincang tentang permasalahan energi dan solusinya di Bojonegoro. Menurut saya malam ini hanya permasalahan saja, solusinya belum. Solusinya nanti saja, kita buat sesi lagi, mau diskusi boleh, seminar boleh, pelatihan boleh, tinggal bikin waktunya. Kami sangat senang kalau misalkan bisa seperti ini. Kami terus terang, hampir semua kota di Indonesia pernah, kemanapun, tetapi betul-betul dikritik, bukan dikritik sih, dinyak sampai nyusan ini dan Jenegoro orang belas satu itu yang ya sudah kita buat apa, dan ternyata alhamdulillah di Saudi dengan bagus oleh teman-teman di Unigoro. Besok kami full dari pagi sampai sore di Unigoro. Nah, oleh karena itu kalau ke depan dengan organisasi teman-teman, dengan LSM, dengan Ormas, dengan organisasi pemuda, organisasi mahasiswa atau tidak organisasi apapun, sepanjang itu memungkinkan waktunya, kami akan ke sana senang sekali. Yang kedua, kami juga mengundang kalau teman-teman nanti suatu ketika di Jakarta, maka ya silahkan mampir di tempat kami. Kami ada 2 tempat. Pertama ada di Epicentrum. Epicentrum itu di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu di kantor. Yang kedua, kami ada juga tempat markas yang Mas Daniel juga beberapa kali tidur di sana. Itu di Kalibata juga, di Kalibata Selatan. Itu kami punya tempat kalau teman-teman mau mampir. Dan kebetulan rumah kami juga nggak jauh dari itu. Saya juga tinggal di Kalibata, pasar Minggu tempatnya. Kalau sesama Bojonegoro, monggo silahkan kontak, silahkan mampir, mau numpang, mau tidur, mau apapun, bila mana dimungkinkan kami persilahkan. Itu sebenarnya tujuan kami. Sehingga kami berharap bahwa ini menjadi pembuka hubungan saya dengan teman-teman yang ada di Bojonegoro. Nah, sekalian ini mungkin beberapa, kan kalau nggak kenal nggak sayang, kalau nggak sayang kan nggak iso cekeran, nah gitu. Ini beberapa dokumentasi aktivitas kebetulan memang aktivitas saya lebih banyak di dunia hukum, yang kedua di dunia energi, yang ketiga termasuk migas. Sebenarnya ke Blok Sebu ini saya sering, bukan sering lah, kalau 5 kali pernah. Masuk pun beberapa kali saya sudah pernah ke Tanjung Priok dan sebagainya. Urusan dengan migas di waktu itu dengan Terbanti juga beberapa kali. Tapi saya nggak pernah diskusi seperti ini, sehingga tukar pikiran diskusi di sini akan sangat membahagiakan bagi saya, bagi teman-teman, bagi kami terutama di organisasi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan kami berharap kalau dengan secara pribadi sudah banyak kenal, tetapi apa yang bisa kita perbuat bersama-sama untuk beraktivitas ini yang mungkin belum. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan yang kami hormati, sebenarnya tujuan utama kami di sini. Tetapi sekali lagi jangan sekali-kali dimaknai politik, enggak. Mau pemilu saya nggak ada hubungan dengan pemilu, saya nggak ada partai apapun. Nah, itu. Tapi kita punya hubungan sama pemilu masalahnya. Oh boleh ya. Itu. Yang kedua, Bupati Bojonegoro saya nggak juga ada urusan sama sekali, nggak paham juga tentang perpolitikan apa namanya Bojonegoro. Hanya betul-betul biar ada alasan saya pulang. Kebetulan masih ada ibu saja, bapak nggak ada kan, jadi yang untuk mulai kan lumayan. Jadi ada alasan saya pulang ke Sumberjo sebenarnya. Nah, kalau saya ke Sumberjo ada kegiatan kan. Nah itu maksudnya Ibu. Kami sebulan yang lalu ke PEP Migas Sebu, terus ke PPSDM Migas juga Sebu, juga kami juga ada kerjasama. Poltek ya, Poltek Migas juga di Cebu, kita juga ada kerjasama, juga akan ada pelatihan dengan mereka. Jadi sebenarnya lewat saja beberapa kali antara Sumberjo ke Cebu, karena kami ada beberapa kegiatan juga di Cebu. Oleh karena itu, kami akan sangat senang rekan-rekan, adik-adik, mas-mas, mbak, kalau kita di kontak, ayo nih kita menyelenggarakan kegiatan bersama. Tapi memang lebih pasnya nanti setelah pemilu saja. Pemilu kan awal Februari ya. Nah nanti setelah pemilu misalkan pertengahan Februari, akhir Februari, Maret, kalau mau ada kegiatan pelatihan apapun, monggo kami dengan senang hati ingin bekerjasama dengan rekan-rekan semuanya.